wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabihi wa mawalah. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah, malam hari ini kita bisa bertemu dalam bagi rapat ya, Anak Pitorik. Selama satu semester ini perjuangan Anak Pitorik dalam belajar di semester genap kelas 8 alhamdulillah sudah berhasil ya melalui beratnya kelas 8 dengan segala permasalahan, tantangan yang harus dihadapi sebagai seorang santri yang ditempa untuk menjadi mujahid dakwah yang mau Nasruddin menyebarkan agama, Nasrul Ilmi menyebarkan ilmu untuk menegakkan la ilaha illallah. Sanggup ya? Yang benar. Masuk pondok ini ikhlas apa kepaksa? Ikhlas. Pengen jadi guru? Wajib jadi guru, minimal dari guru keluarga. Itu profesi yang dicontohkan Nabi, ya kan? Ana mu'allimun, kata Nabi, saya adalah seorang guru. Mungkin nggak mau jadi guru di sekolah, di pondok, tapi kan punya anak, ya kan? Punya adik, harus jadi guru keluarga. Baik, Anak Pitorik, ini hasil ya belajar akademik, rapot akademik ini penilaian apa? Pelajaran-pelajaran yang tertuang dalam angka-angka, ya kan? Tapi ada rapot yang lebih penting sebenarnya, rapot non akademik. Apa itu? Di luar angka-angka ini yang dinilai apa? Adab, disiplin, tanggung jawab, iya kan? Kebersihan, nggak melanggar peraturan, ya kan? Lebih dari itu dinilai apa? Rapot ruhiyah, bagaimana aktivitas amal-amal ibadah selain yang wajib, puasa sunnahnya, baca Qur'annya, tahajudnya, giroh semangat untuk mengamalkan yang sunnah. Yang wajib pasti nggak kita bahas lah, baik, otomatis sebagai seorang muslim. Itu aslinya ada bagaimana semester genap ini kelas 8 peningkatan kedekatan tauhid kepada Allah semakin tinggi gitu. Imannya semakin meningkat, takwanya semakin tinggi. Terasa begitu apa enggak kira-kira nambahnya ini semester? Semakin takut kepada Allah atau tidak? Tambah belajar, tambah merasa diri belum banyak ilmu, rendah diri, tawaduk ya, itu baru berhasil, bukan jadi sombong ya. Jadi sombong nanti akhirnya meremehkan kebenaran. Di pondok ini kurikulumnya dari sebelum dari bangun tidur sampai tidur kembali semua ada tuntunan yang harus diterapkan. Nggak sama dengan sekolah yang pulang itu ya. Torik kadang-kadang malas, kadang-kadang sedih, kadang-kadang gembira. Itulah hidup ya, selalu berpasangan. Nggak ada orang hidup senang terus atau sedih terus. Jadi kesabaran kuncinya ya dalam menghadapi masalah. Ini dilatihkan menyelesaikan masalah, pelajaran-pelajaran ujian-ujian, supaya nanti setelah lulus bisa menyelesaikan masalah dalam kehidupan nyata sehari-hari. Bahkan bisa menyelesaikan masalah umat Islam pada wudu, torik, karena sudah punya ilmu bisa ngajari. Selain ilmu itu diamalkan, punya kewajiban di. Baik, ini ya hasil belajar antum. Pertama apa ini baca? Quran hadis. Berapa nilainya ini? 5. Nah, ini standarnya kalau mau aman itu
Ada kriteria ketuntasan minimal itu berapa? 70 ya. Jadi sudah melebihi, tinggal ditingkatkan. Berikutnya Tidak. nah ini kenapa sih gitu? Tuh susah ya. Iya. Biasanya Rick, karena suka dan tidak suka ada pengaruhnya. Senang pelajaran itu akhirnya apa? Makanya lebih buat bakat, bahagia, sukses. Bakat sesuai potensi, bahagia itu minat, senang, akhirnya sukses, nilainya bagus. Coba cintai, senangi semua pelajaran, karena itu bagian daripada mencintai ilmu. Jenis-jenis pelajaran ini macam-macamnya nggak apa-apa gitu. Termasuk kalau ada gurunya kurang disukai, lawan. Tidak mungkin membenci guru bisa berhasil dalam belajar. Terus berikutnya, Fikih. nah berapa ini? 10. Nah pas ya. Berarti apa? Baru aman. Belum istimewa ya, baru aman. Sirah? Sirah 60. Pusing ya sirah ini. Coba yang paling kamu suka Quran, hadis, akidah, fikih, sirah, mana yang masuk? Fikih. Fikih. Iya. Quran, hadis. Lumayan lah. Nah, yang berarti yang sirah sama akidah nggak terlalu itu. Iya. Jadinya nilainya kecil tuh. Maka rubah ya. Cintai semua pelajaran. Berikutnya, Adab. ini apa nih? Berapa? 70. Susah. Pas-pasan ini Rick ya. Ini juga penilaian itu ada kognitif, pengetahuan, afektif itu sikap, perilaku, dan pengamalan psikomotorik. Ini baru kognitif nih, sudah susah. Ya kan? Kalaupun memang sudah belajar belum berhasil ya, paling tidak ikhtiarnya ditambah. Ya. Hasil serahkan kepada Allah, tapi usahanya itu. Ya. Berikutnya Bahasa Indonesia. berapa? 85. Aman ini ya, seneng ya. Ini matematika 70. nggak suka ya, sulit ya. Susah. Nah, berarti apa? Perhatian berikutnya ditambah untuk matematika. Ini suka kamu ya, IPA IPS. Ya, hijau kan? 75 ini standar. Bahasa Inggris? 75. Tahun SM ya. 80. Tori lebih suka bahasa Arab kayaknya daripada bahasa Inggris ya. Ya, bahasa Inggris kecil, bahasa Arab Nahu, Torok, berapa ini? Besar kan? Madrasah. PKN 85. Ini masih habis suruh cek nulis ini ya. Nulismu sudah bagus belum? Arab. Gak terlalu sih. Gak terlalu itu berarti belum bagus. Iya. Karena ya masih 2 tahun, coba masih ada waktu ini. Dicoba ya. Motivasi tertinggi itu dari guru apa dari orang tua apa dari diri sendiri? Diri sendiri. Coba kalau nggak disuruh, motivasi dari diri sendiri ditingkatkan, berarti mau berlatih menulis sendiri gitu kan. Baru disuruh-suruh gitu. Masa Abi kalau taklim tulis ayatnya, itu nggak ditulis, cuma ditulis nama Indonesianya, Arabnya nggak mau nyari di Quran, disalin di buku, nggak mau. Jadinya nggak nulis nulis. Atau setelah taklim, ini tadi ayatnya nantilah habis taklim dilanjutin, ditelaah lagi, dilengkapi dengan tulisan Arabnya. Pernah begitu? Enggak lah, taklimnya udah. Kalau nggak dicek nggak ditulis, nah di situ. Jadi masalahnya apa? Ada pada diri Torik sendiri. Arahan guru tidak ditindaklanjuti atau tidak diindahkan. Coba kalau lebih isi taklim gimana? Tulis ayatnya. Ya bukan Indonesianya. Karena untuk melatih nulis. Kan malu kalau nggak bisa nulis Arab yang bagus. Malu itu bagian daripada iman. Iya kan? Terus ini? Seni budaya. Nggak suka ini. Dengan teteh. Yang lebih suka keterangan prakarya ya? Iya. Lebih suka apa? Dik, ngetik-ngetik komputer susah ya? Masih ini sih. Ada takut ya. Nah, berarti apa? Laptop notebookmu ada,
Coba kalau ada waktu luang hari Sabtu habis zuhur itu, ya pengennya tidur sih, ya kan? Atau hari Minggu pas ada libur itu dilatih sendiri. Karena ini keterampilan, belajarnya gimana? Latihan, bukan teori diterangin cara ngetik, enggak. Tapi melakukan latihan drill langsung. Praktek langsung. Ini ya. Prakarya hari Sarbain. 75. Nah. Males ya ngapal ini. Nah, tazkiyatun nafas. Bagus. Itu termasuk apa? Ilmu yang Betul. Kenapa ada di sekolah ini mata pelajaran itu tujuannya? Saya menuliskan jiwa. Kenapa santri harus membersihkan jiwa? Ilmu masuk. Ilmu masuk. Bahayanya apa kalau jiwa kotor? Sombong. Sombong. Jadinya apa? Ilmu malah jadi alat sombong karena pinter ngerendahin orang. Kalau sombong bisa neraka? Masuk. Iya kan? Terus bahaya lagi kalau tidak disucikan jiwanya, orang bisa kena penyakit apa? Misalnya dapat piala, difoto, sudah dilihat, namanya pari, ria. Ria itu apa? Pamer, ya kan? Kelebihannya dari Allah dipamerin. Boleh nggak begitu? Nggak boleh. Semua kepintaran, kelebihan, prestasi asalnya dari pemberian Allah. Iya kan? Anugerah. Bahaya lagi kalau tidak paham pelajaran tazkiyatun nafas, dia ada penyakit namanya ujub. Apa itu? Bangga diri, merasa dirinya paling baik dalam hal ibadah. Kalau nggak disucikan gimana? Rugi, rusak pahala. Satu lagi apa? Sum'ah, ujub, riya, takabur, sum'ah. Sum'ahnya apa? Pengen tersohor, terkenal utorik, hafiz Quran. Namanya didengar-dengar orang. Apa itu tujuan belajar? Bukan. Apa tujuan belajar? Mencari ilmu. Cari ridho Allah. Ilmunya untuk diamalkan, bukan untuk dipamerkan. Di ICA ini acara-acara piala-piala nggak terlalu, kenapa? Untuk menjaga supaya ilmunya selamat, amalnya tidak gugur, tidak hangus atau rusak. Berat apa? Mudah menjaga hati. Berat, tidak ada sudahnya. Hati itu, kolbu itu berbolak-balik. Ikhlas jadi riya, ikhlas berubah jadi kibar, sombong. Ikhlas berubah jadi apa? Sum'ah. Ikhlas berubah jadi ujub. Berat. Jadi menjaga hati berat. Kalau tidak ada pelajaran ini, bagaimana? Ada pelajaran ini pun masih berat untuk bisa bersih ya. Padahal yang selamat itu qad aflaha man tazakka, siapa yang mensucikan jiwanya. Tugas Nabi apa? Wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab. Apa tugasnya? Mensucikan jiwa dan mengajarkan Al-Qur'an. Jelas ya, sekolah ini kurikulum adab, Al-Qur'an, pensucian jiwa. Ya, dilatih kemandirian, kedewasaan. Seluruh yang dilakukan di pondok ini bukan penyiksaan, dilatih. Nanti kalau mana tahu ke depan setelah lulus, kemudian sekolah berikutnya sampai menjadi sarjana, umpamanya jadi kepala rumah tangga, tantangan, ya, ujian, hidup berat, sudah dilatih ketika di pondok. Musuh abadi siapa? Hawa nafsu diri sendiri. Bagaimana diri kita bisa mampu mengendalikan, tidak menjadi budak nafsu. Pelajaran berikutnya apa nih? Nah, 75. Inggris lebih susah lagi. Terus? Pidato bahasa Indonesia. Ya. Terus? Khutbah Jumat 60. Nah ini, kenapa ini? Baca utuh ya. Kan disuruh apa? Berlatih. Kalau mukadimah, doa, harusnya nggak lagi, Mbak. Kalau baca bagusnya poinnya terus diurai
Ya, ini ditingkatkan ya, ya. Supaya apa? Ini Ya. review ya, ini Quran hadis alhamdulillah 85 ya. Akidah tuh 85 ya. Peningkatan antum banyak nih. Fikih 85, ya kan? Sirah, memang sirah emang, ya kan? Lo kan, itu karena kurang suka. Terus ada 85. bahasa Indonesia. Ini yang ngeri, lebih error ini kan? Matematika bu, pusing. Nanti ditingkatkan lagi ya. Terus? IPA dan IPS. Jadi nggak pusing ini. Pas tapi, alhamdulillah. Nah iya, ini naik ya. Senang memang ya olahraga ya. Iya, tadi itu kuncinya kalau suka mudah masukin. Bahasa Inggris? 75. Nah, percakapan, conversation. 80. Hmm. KN 70. Hmm. Nahwu 80. Ya, Sorok 80. ya, Muhadasa 70. ya. Tafsir 70. Nah ini, kenapa ini? Pas, pusing ya tafsirnya. Susah ya. Nah, ini berarti perlu apa? Usaha yang ditambah apa ditingkatkan gitu ya. Terus? Seni budaya 70. Nah, ini dari tadi begitu. Ini juga tadi lumayan ada 75, ada peningkatan ini ya. Iya. Ini? Karya 75. Ya, Hadis Arba'in 75. sama hadis pendek nih ya. Ini tadi udah diuraikan tasbihun nafas. Ini kenapa begini? Ya hatinya suka melanggar. Ada satu semester ini kasus berapa? Banyak. Banyak. Kenapa itu? Godaan Setan. Setan padahal ini loh. Nanti di akhirat itu kan kamu sendiri. Terus kata setan, kenapa mau? Di akhirat menanggung dosa sendiri. Setan berlepas diri tuh. Ya. Ini berapa? Bahasa Arab? 78. Hmm. Bahasa Inggris 81. Nah ini naik nih. Bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia 80. Khutbah Jumat 80. Naik kan dari tahun yang lalu kan? Tadi kan cuma 60 kan? Tahun lalu cuma 60. Setahun yang lalu nih. Terus? So, Madoro 85. Ya, semakin berani ya. Kemarin ceramah kurang 6 menit apa ya? Setiap 1 jam kurang 6 menit ya. Iya. Coba itu udah buat tanya jawab ya. Pasti cukup waktunya. Nunggu jawaban kan udah molor waktunya. Iya kan? Terus? Terus Maharidul Huruf 80. Tingkatkan lagi ya. Karena kalau sekolah tahfiz paling enggak 90 gitu ya. Apa masalahnya? Penyakitnya santri itu apa? Malas dan kebanyakan ngobrol. Tuh, tahu tuh sebabnya. Ini udah hampir hafal 100%. Berapa nilainya? 95. Zikir pagi Ya. 95. Ngajar. Ini ngajarnya masih 80. Harus mampu apa? Menguasai materi dan kemampuan menjelaskan. Bagaimana orang itu paham apa yang kita sampaikan, metodenya, strateginya. Ya. Wawasan guru itu harus luas. Tapi sudah jahit jidan, alhamdulillah. Kemudian rapot tahfiz gimana ini? 1 semester ini ternyata 2 ya? Yang ziyadah. Iya. Al-Waqiah dan Ar-Rahman. Al-Rahman sudah lulus jahit jidan. Tapi kemarin murojaahnya bagus ya? Lancar ya? 3 juz ya? Alhamdulillah. Kemudian sakit gigi, izin ya sekali ya. Kemudian baca pesan guru. Guru, adab di atas ilmu. Ilmu didapat dengan belajar dan barokah didapat dengan khidmah kepada guru. Jelaskan. Ini Adab vokal. vokal ilmu. Harus nggak apa-apa orang sedikit berilmu tapi punya adab. Kalau ilmunya banyak sombong, su'ul adab. Kepada guru melawan, kepada orang tua merendahkan,
ya kan? Rusak, sombong, hancur, ya. Kemudian bagaimana supaya ilmunya barokah? Hikmah. Ada 3 hikmah itu sudah pernah diceramahkan. Pertama itu dengan fisik, Apa? membantu Seluruh kesusahan, kesusahan guru bantu dibantu. Roan, bersih-bersih pondok, bersih-bersih rumah guru, kendaraan, membantu kerepotan guru lah. Itu dengan tenaga. Yang kedua, hikmah dengan harta. Bagaimana caranya? Harta dengan Membantu pondok, ya. Pondoknya mau bangun perlu disumbang gitu kan, bayar daftar ulang gitu. Mau ngasih makanan misalnya. Bukan sebetulnya kiainya, tapi hakikatnya kiai tapi melalui lembaganya. Kan kiai bertanggung nyari uang. Orang tuamu, kamu punya uang untuk. Jadi pendidikannya bisa berjalan. Kenapa? Karena negara kita tidak memberikan bantuan. Kalau negara Islam dijamin. Ini kan negara demokrasi, jadi harus cari uang sendiri, ya. Kiainya, ustadznya harus nyari uang. Satu lagi, hikmah bidu. Apa artinya? Dengan doa. Mendoakan. Doa. Alhamdulillah dari semua ini rapor akademik, non akademik, ruhiyah dari pondok memutuskan, ya, pengasuh memutuskan Thorik naik ke kelas 9. Alhamdulillah. Dengan catatan-catatan tadi untuk perbaiki di masa yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika.